Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 5, berjumpa lagi dengan Bu Anita pada pelajaran IPS. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa disiapkan buku paket, buku catatan, serta alat tulismu ya. Yang pertama adalah jenis-jenis usaha di bidang pertanian. Jenis-jenis usaha di bidang pertanian antara lain ada usaha pertanian, usaha perkebunan, usaha peternakan, dan usaha perikanan. Selanjutnya, yang kedua adalah usaha di bidang perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ada industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Contohnya adalah industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Contohnya perajin mebel, pembuatan tahu dan tempe, serta beberapa usaha kecil yang lainnya yang sering kita temui dalam kegiatan sehari-hari. Perindustrian menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh manusia seperti pakaian, makanan, minuman, dan kendaraan. Yang ketiga adalah usaha di bidang perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya kepada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah usaha di bidang jasa. Selain menghasilkan barang, kegiatan ekonomi juga menghasilkan jasa. Jasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan berupa uang. Contoh kegiatan ekonomi jasa dalam kehidupan sehari-hari antara lain jasa transportasi, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Yang kelima adalah usaha di bidang pertambangan. Usaha di bidang pertambangan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tambang. Usaha pertambangan ada yang dikelola oleh masyarakat, biasanya berskala kecil dengan peralatan sederhana. Ada pula usaha pertambangan yang dikelola oleh pemerintah maupun perusahaan besar, biasanya berskala besar dan menggunakan peralatan yang modern. Contoh usaha pertambangan antara lain penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, galian mineral, tambang pasir, emas, dan sebagainya. Yang keenam adalah usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata dilakukan dengan cara memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, arsitektur bangunan, benda bersejarah, dan hasil kreativitas. Usaha-usaha dalam bidang pariwisata misalnya menjadi pemandu wisata, membuka penginapan seperti hotel, usaha penyewaan transportasi, serta menjual barang-barang souvenir dan oleh-oleh. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis usaha yang dikelola secara perseorangan.
Ada kelebihan dan kekurangan dari usaha-usaha yang dikelola secara perseorangan. Kelebihan yang pertama, pemilik dapat menikmati keuntungan seluruhnya. Yang kedua, pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai keinginannya. Yang ketiga, pemilik dapat mengambil keputusan dengan cepat. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, resiko dan kerugian ditanggung sendiri oleh pemilik usaha. Yang kedua, modal dan kemampuan yang dimiliki terbatas. Dan yang ketiga, kreativitas dan jenis barang yang dihasilkan juga terbatas. Apa saja contoh jenis-jenis usaha yang dikelola secara perseorangan? Yang pertama adalah usaha di bidang pertanian dan perkebunan. Yang kedua, usaha di bidang perdagangan. Yang ketiga, usaha di bidang jasa. Dan yang keempat adalah usaha di bidang perindustrian. Selanjutnya adalah jenis-jenis usaha yang dikelola secara kelompok. Usaha yang dikelola secara berkelompok juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, memiliki modal yang lebih besar. Dan yang kedua, dapat mengembangkan ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Sedangkan kekurangannya yang pertama, keuntungan yang diperoleh akan lebih kecil karena dibagi dengan pemilik modal lainnya. Dan kekurangan yang kedua, setiap keputusan harus disetujui oleh seluruh pemilik usaha. Beberapa contoh usaha yang dikelola secara berkelompok antara lain yang pertama adalah firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh sekelompok orang. Segala kewajiban dan tanggung jawab ditanggung oleh anggota firma. Oleh sebab itu, resiko dan kerugian firma menjadi tanggung jawab seluruh anggota yang menjalankan firma. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau biasa kita kenal dengan singkatan CV. CV memiliki anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif adalah anggota yang menanamkan modal serta menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan anggota pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal dan menyerahkan urusan kegiatan usaha kepada anggota aktif. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah perusahaan yang memiliki modal berasal dari penjualan saham. Saham memiliki nominal yang tercantum dan menjadi tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan laba perusahaan yang disebut dividen. Yang keempat adalah koperasi. Koperasi adalah usaha yang didirikan oleh sekelompok orang yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum atas asas kekeluargaan. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan pinjaman dari anggota maupun bank. Tujuan pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Yang kelima adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN memperoleh seluruh atau sebagian besar modalnya dari negara. Dua bentuk BUMN antara lain perusahaan umum atau perum dan perusahaan perseroan atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha vital yang penting seperti pertambangan, sarana transportasi, keuangan, dan lain-lain. Anak-anak bisa melihat contoh-contoh BUMN pada gambar di samping. Ada Pertamina, Kereta Api Indonesia, Pegadaian, Garuda Indonesia, PLN, dan lain sebagainya. Dan yang keenam adalah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Perusahaan daerah memperoleh modal dari pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD antara lain untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional, serta memenuhi kebutuhan rakyat akan penyediaan lapangan kerja.
Anak-anak, demikian pelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.